Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Pada hari ini kita akan merenungkan Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai dengan 25. Namun sebelum itu saya memperkenalkan diri. Nama saya Frater Handri Umat CSSR. Saya adalah frater dalam Kongregasi Sang Penebus Maha Kudus atau CSSR. Kita mulai merenungkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu, orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian, Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku,
dan sekarang Ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan bacaan Injil pada hari ini, yakni pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, kita tahu bahwa Sakaria dan Elisabet di dalam ayat 6 dikatakan keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa Sakaria dan Elisabet adalah orang yang beriman, taat kepada Tuhan, orang yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi sayangnya Elisabet sudah tua dan ia mandul. Orang beriman tetapi memiliki kemalangan. Dan ketika Sakaria mendapatkan kabar gembira dari malaikat, Sakaria tidak percaya kepada malaikat itu. Padahal Sakaria itu adalah orang yang percaya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita memasuki Pekan Advent yang ketiga dan kita memasuki hari ini hari Kamis. Tidak lama lagi kita akan merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Yang menjadi poin refleksi bagi kita adalah bagaimana kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk menyongsong kelahiran Yesus di dalam diri kita. Sakaria meskipun beriman, tetapi ketika mendengarkan berita gembira dari malaikat, dia tidak percaya. Demikian pun juga dengan kita. Mungkin dengan segala kehidupan kita, mungkin kita mengalami tekanan, kita mengalami sakit hati, kita mengalami modernisasi pada zaman ini. Kita terlampau menikmati hal-hal duniawi. Nah, pada kesempatan ini kita menyadari bahwa kita sama seperti Sakaria, kita adalah orang yang beriman. Tetapi terkadang lewat hal-hal itu kita menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Maka marilah sebelum kita memasuki masa Natal, mari kita membersihkan hati kita dari hal-hal yang membuat kita terhalang agar Yesus lahir di dalam hati kita. Maka saudara-saudariku sekalian, saya mengajak kita sekalian, mari kita belajar untuk mempersiapkan kelahiran Yesus di dalam hati kita, kemudian kita membagikan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat-Mu lewat bacaan Injil dan renungan pada hari ini. Kami mohon kepadamu, bimbinglah kami agar kami siap, agar kami bisa menerima kelahiran-Mu di dalam hati kami, dan kemudian kami bisa mewartakannya di dalam kehidupan sehari-hari kami lewat perbuatan-perbuatan yang baik sebagai seorang beriman. Ini kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.